Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan badan. Yang pertama yaitu subjek pajak penghasilan badan. Subjek pajak penghasilan badan merupakan badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetor ke kas negara. Subjek badan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau undang-undang KUP yang termasuk badan yaitu yang pertama perseroan terbatas atau PT, yang kedua perseroan lainnya, yang ketiga badan usaha milik negara atau BUMN, yang keempat, badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kelima, badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang keenam, firma. 7, kongsi. Kedelapan, koperasi. Selanjutnya, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dengan nama dan bentuk lembaga dan bentuk badan lainnya, kontrak investasi kolektif atau KIK, dan yang terakhir bentuk usaha tetap. Yang kedua yaitu objek PPh badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan penghasilan sebagai objek PPh dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Di antaranya, yang pertama hadiah dari kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan, peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha berbasis syariah, Sukus Bank Indonesia. Kewajiban badan dalam wajib pajak. Ketentuan wajib pajak badan pada umumnya sama dengan wajib pajak pribadi, yaitu membayar pajak penghasilan dan membuat laporan surat pemberitahuan SPT pajak. Namun, wajib pajak badan memiliki perbedaan kewajiban lain, yaitu yang pertama memungut dan menyetor pajak penghasilan, yang kedua memungut dan menyetor PPN ke kas negara, yang ketiga melaporkan SPT masa PPN, yang keempat menyampaikan SPT masa atau tahunan PPN. Yang keempat, jenis-jenis PPh badan. Yang pertama, jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada badan atau PPh badan, yaitu PPh pasal 21, mengatur tentang pemotongan dari hasil kerja jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan. Yang kedua yaitu PPh pasal 22, mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun reimpor. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23, mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungutan pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan aset. Selanjutnya, PPh pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT. PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Selanjutnya yaitu PPh pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selanjutnya yaitu PPh pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit yang telah dipotong oleh pihak lain serta disetorkan. Yang selanjutnya yaitu PPh pasal 25 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu.
Selanjutnya yaitu PPh pasal 4 ayat 2, berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu jenis pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama, pajak pertambahan nilai adalah merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Yang kedua yaitu pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Merupakan pajak yang dikenakan atas barang yang produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Selanjutnya yaitu mekanisme pemungutan. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Sebelum melakukan perhitungan, pajak penghasilan badan usaha atau PPh badan harus terlebih dulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan, dengan mengkurangkan penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal, di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. B yaitu perhitungan pajak penghasilan terutang. Untuk mendapatkan nominal ini, dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, yaitu tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan sebagai berikut. Yang PT Mentari Harapan memiliki jumlah penghasilan kena pajak senilai 2 miliar. Tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dikali 2 miliar adalah 500 juta. Dan perlu Anda ketahui, penghasilan dipotong dengan pajak penghasilan yang bersifat final tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Untuk tarif pajak, pemerintah telah menurunkan tarif pajak PPh badan dari sebelumnya sejak tahun 2020 melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif PPh badan diturunkan. Belet ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 2020 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 2020 tentang selama ini tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Maka turun menjadi 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021 dan 20% mulai berlaku pada tahun 2022. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka, 19% pada tahun 2020 dan 2021, dan 17% mulai pada tahun 2023. Tarif penurunan tarif PPh badan lebih rendah 3% dari perusahaan TBK. Ini ada syaratnya yaitu, yang pertama, saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Yang kedua, setiap pihak di dalam perseroan terbuka hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Selanjutnya yaitu saham yang diperdagangkan dan disetor pada Bursa Efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Demikianlah presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.